Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di perkuliahan mikrobiologi dan imunologi ini kita akan membahas mengenai mikroba ya, mikroba patogen yang dapat menginfeksi kita manusia ya, dan bagaimana respon imun tubuh kita dalam menghadapi patogen tersebut. Nah, secara singkatnya, deskripsi singkat di mata kuliah ini dari mikrobiologi dan imunologi ini untuk kode mata kuliahnya adalah FA221203 dengan bobot SKS-nya berjumlah 2 SKS ya. Berarti kita akan kuliah selama 100 menit ya. Untuk status mata kuliahnya ini wajib dan tergolong ke dalam kelompok keilmuan bioteknologi farmasi. Untuk prasyaratnya, rekan-rekan harus sudah lulus di mata kuliah biokimia dan biologi sel. Untuk jadwalnya, untuk kelas RPB itu ada di hari Kamis jam 10.20 hingga 12.00 di ruang 3, dan untuk kelas A itu ada di hari Kamis ya. Di hari Kamis jam 12.40 hingga 14.20 di ruang 4. Untuk capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, untuk ranah pengetahuannya diharapkan rekan-rekan dapat menguasai konsep teoritis fundamental dalam ilmu biomedik yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian. Untuk rekan-rekan dapat mempunyai kemampuan adaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi terkini dan masa depan, terutama literasi data, literasi teknologi, literasi manusia seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, serta green primacy and sustainability. Untuk selanjutnya, dalam capaian pembelajaran ranah sikap diharapkan rekan-rekan mampu menunjukkan sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perilaku profesional yang sesuai dengan etika, nilai moral, norma, standar, serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk CPL dari ranah sikap lainnya, yaitu mampu menunjukkan sikap kebangsaan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebaikan universal sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, untuk silabus dan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dimulai dari hari ini ya, di tanggal 6 Februari 2025. Materinya adalah kontrak kuliah ya, dan pendahuluan materi mikrobiologi. Materinya adalah prinsip umum mikroba patogen ya. Patogen ini terdapat 4 kelompok utama ya, jadi akan kita pelajari di minggu kedua dan minggu ketiga. Ini kita akan adakan kuis terlebih dahulu. Kuisnya ini merupakan kuis evaluasi dari patogen yang telah kita pelajari ya. Jadi materi di mikrobiologi dan imunologi ini sebenarnya cukup banyak juga. Jadi mungkin strateginya adalah saya berupaya untuk membagi ke dalam dua kali evaluasi ya. Jadi untuk materi terkait mikrobiologi kedua dan minggu kuis di minggu keempat ya. Nah, selanjutnya dari mulai minggu keempat sampai minggu ketujuh itu kita mempelajari konsep-konsep mengenai imunologi ya. Sehingga saat UTS itu soal-soal yang akan muncul atau dievaluasi adalah soal-soal mengenai imunologi saja ya. Jadi nilai kuis ini akan dianggap sebagai nilai UTS juga. Hey. Di pertemuan kelima kita sudah masuk ke imunologi ya, akan membahas mengenai sistem imun bawaan dan imun adaptif,
Lalu di minggu ke-6 itu ada komponen-komponen sistem imun seperti adanya antigen, lalu antibodi, ya, dan lain sebagainya kita akan bahas di minggu ke-6. Lalu di minggu ke-7 kita akan mempelajari mengenai mekanisme inflamasi atau peradangan dan respon imun. Ya. Baru di pertemuan ke-8 itu ada pekan UTS di tanggal 14 sampai 26 April 2025. Eh, ini setelah kita libur Lebaran ya UTS-nya. Nah, selanjutnya setelah UTS ini rekan-rekan akan presentasi ya, akan presentasi dibagi ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok itu mempunyai tema tersendiri ya untuk dikaji dan dipresentasikan. Nah, setelah UTS itu seharusnya kita bertemu di tanggal 1 Mei 2025. Namun di tanggal tersebut itu adalah tanggal merah ya. Nah, biasanya kita juga agak kesulitan ya untuk mencari hari pengganti. Jadi kita anggap di tanggal merah tersebut adalah rekan-rekan bekerja secara Nah, baru kita bertemu kembali di tanggal 8 Mei 2025 langsung dengan presentasi dari kelompok 1 ya mengenai penyakit infeksi dan vaksin ya. Lalu pertemuan selanjutnya di 15 Mei 2025 akan ada kelompok 2 yang menjelaskan mengenai hypersensitivitas. Lalu di tanggal 22 Mei 2025, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kajiannya mengenai imunodefisiensi. Di tanggal 29 Mei, kelompok 4 akan menjelaskan mengenai tumor, kanker, dan pengobatannya. Namun, di tanggal ini libur juga ya, tanggal 29 Mei, jadi mungkin bisa dicari hari pengganti di minggu yang sama. Nah, selanjutnya di tanggal 5 Juni 2025 itu akan ada kelompok yang mempresentasikan mengenai imunodiagnostik dan imunoterapi. Lalu di pertemuan terakhir ada kelompok terakhir yang menjelaskan mengenai respon imun terhadap transplantasi organ. Dan selanjutnya itu di tanggal 16 sampai 28 Juni 2025 itu merupakan pekan UAS ya. Nah, UAS ini evaluasinya tidak akan secara tertulis ya, tapi rekan-rekan mengumpulkan proyek. Ya, proyeknya adalah berupa video pembelajaran. Oke, untuk peraturan perkuliahan, pertama toleransi keterlambatan, ini tidak boleh lebih dari 15 menit, berpakaian rapih dan sopan, berdoa sebelum dan setelah melaksanakan perkuliahan, jika perkuliahannya diadakan secara luring, setelah selesai perkuliahan, mohon dirapihkan kembali kursi, meja, sampah-sampah yang ada di sekitar, serta matikan lampu dan TV. Nah, jika perkuliahannya dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan, rekan-rekan diwajibkan mengaktifkan kamera dengan suara yang di-mute. Lalu tidak ada ujian susulan untuk kuis. Jika tidak hadir, berarti tidak mengikuti kuis dan nilainya adalah 0 dan tidak ada ujian susulan. Selalu mengutamakan kejujuran, segala kecurangan dalam bentuk apapun akan ditindak sesuai peraturan akademik. HP selama kuliah harap dimatikan atau dalam keadaan silence. HP digunakan ketika kuis saja. Kehadiran di dalam perkuliahan ini minimum 80% sebagai syarat untuk dapat mengikuti UAS. Dan diharapkan tidak ada remedial. Ini beberapa pustaka acuan yang dapat digunakan di perkuliahan ini, namun ini tidak menutup kemungkinan ya bagi rekan-rekan untuk dapat mengakses berbagai sumber referensi ya. Nah, untuk bobot perhitungan nilai, ini ada beberapa komponen yang dinilai. Pertama dari UTS itu sebesar 25%,
Untuk UAS 30%, di mana UAS ini rekan-rekan harus mengumpulkan proyek akhirnya berupa video pembelajaran ya dengan durasi maksimal 5 sampai 7 menit dengan temanya itu disesuaikan dengan tema presentasi. Selanjutnya ada kuis. Kuis ini bobotnya sebanyak 20%. Lalu untuk tugas dan presentasi itu nilainya 20%. Serta kehadiran dan keaktifan itu dinilai sebanyak 5%. Nah, untuk deskripsi singkat dan beberapa hal yang harus kita sepakati seperti bobot penilaian itu sudah saya jelaskan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari konsep mikrobiologi dan imunologi. Ya, kita mulai dari adanya patogen dan penyakit menular ya atau penyakit infeksi. Oke. Eh kita bahas dulu ya patogen. Apa sih patogen? Patogen itu merupakan mikroba yang sifatnya dapat merugikan, ya, dapat menyebabkan suatu penyakit. Nah, eh, sedangkan penyakit itu berdasarkan sifatnya terdapat dua golongan, ya. Ada penyakit yang eh, yang dapat menular, ya, menular dari satu individu yang terjangkit ke individu lainnya. Ada juga penyakit yang tidak ditularkan melalui patogen, ya. Nah, untuk communicable disease ini tadi bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesianya adalah penyakit menular ya. Sedangkan untuk penyakit yang tidak menular itu bisa disebut dengan non-communicable disease ya. Biasanya non-communicable disease ini penyakit-penyakitnya adalah penyakit-penyakit yang eh, secara degeneratif ya. Misalkan seperti diabetes ataupun jantung eh, itu merupakan contoh-contoh dari penyakit non-communicable disease. Nah, mungkin rekan-rekan pernah ya mengalami ketika teman sekelas kalian itu ada yang bersin-bersin, batuk-batuk gitu ya. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba rekan-rekan di sini mengalami hal yang serupa ya. Nah, kenapa ya itu bisa terjadi? Ternyata flu itu bisa disebabkan oleh virus ya yang bisa men-trigger atau merangsang adanya inflamasi atau peradangan di daerah hidung dan tenggorokan ya. Nah, penyakit ini biasanya dapat menular dari satu orang ke orang lainnya ya. Nah, bagaimana penyakit-penyakit ini dapat menyebar ya? Maka dari itu, hari ini rekan-rekan akan mempelajari bagaimana kita dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi dari virus, bakteri, protista, dan fungi. Selain itu, rekan-rekan juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana virus, bakteri, protista, dan fungi ini dapat menyebarkan penyakit ke manusia ataupun tumbuhan. Ya, nah, serta rekan-rekan diharapkan dapat menamai penyakit-penyakit menular pada manusia dan hewan. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa patogen ini merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, ya. Dan penyakit tersebut jika disebabkan oleh patogen ini bisa dikatakan sebagai penyakit menular, ya. Nah, apakah mikroorganisme itu selalu bersifat patogen? Jawabannya tidak, ya. Nah, tidak semua mikroorganisme itu bersifat patogen atau merugikan, ya.
Beberapa mikroorganisme ini bisa menguntungkan juga ya untuk kita ya, dan memang ada di sekitar kita ya. Misalkan di tangan kita sebenarnya banyak juga mikroorganisme-mikroorganisme yang ada gitu ya. Ataupun misalkan seperti Escherichia coli itu ada di sistem pencernaan kita ya, terutama di usus, berfungsi untuk membantu proses eh, proses apa namanya, pembusukan ya, pembusukan makanan yang kita makan ya. Eh, tapi ketika mikroba tersebut, mikrobanya berupa E. coli tersebut keluar ya bersama feses kita ke lingkungan ya, terutama misalkan di air ya, lalu airnya ini mencemari perairan dan airnya itu kita minum, sehingga minuman tadi itu sudah terkontaminasi oleh E. coli dan menyebabkan kita sakit gitu ya, sakit diare. Nah, E. coli tersebut bukan lagi menguntungkan, tapi membuat kita kita mempunyai suatu penyakit diare tadi, ya, sehingga sifatnya sudah patogen, ya. Begitu juga dengan mikroorganisme seperti Candida albicans, ya, yang biasanya ada di sistem reproduksi kita, ya, perempuan. Nah, Candida albicans itu berfungsi juga untuk menjaga keseimbangan pH ya. Tapi ketika jumlahnya ini meningkat ya, biasanya Candida albicans tersebut dapat menyebabkan keputihan ya. Nah, seketika sudah menyebabkan keputihan berarti sifatnya sudah patogen ya, bukan lagi menguntungkan seperti sifat yang sebelumnya ya. Nah, untuk mikroba-mikroba yang tadi ada di tubuh kita dan menguntungkan bagi tubuh kita itu disebut dengan mikroflora ya, atau flora baik. Biasanya banyak yang menyebutkannya juga dengan bakteri baik. Di sini terdapat empat macam tipe atau empat empat macam kelas ya dari patogen. Biasanya ini ada bakteri, fungi, virus, dan protista. Nah, bagaimana patogen-patogen ini dapat menyebar? Nah, patogen-patogen ini dapat menyebar atau menginfeksi organisme-organisme lainnya ini bisa melalui berbagai cara ya. Pertama, bisa kontak langsung ya. Kalau kontak langsung berarti melibatkan interaksi fisik dengan individu yang terinfeksi ya. Biasanya ini dapat kontak fisiknya dapat melalui darah atau cairan tubuh. Misalkan penyakit HIV. Nah, HIV ini bisa menyebar lewat interaksi fisik melalui interaksi seksual ya. Lalu cara selanjutnya ada cara tidak langsung ya. Biasanya di cara yang tidak langsung ini melibatkan paparan patogen melalui permukaan benda, makanan, tanah atau udara yang terkontaminasi. Ya, seperti tadi adanya kontaminasi E. coli di perairan ya, yang bisa menyebabkan kita terkena diare. Lalu patogen ini juga bisa menyebar dengan adanya vektor ya. Vektor ini merupakan organisme perantara ya, di mana nanti organisme perantara ini dapat menyebarkan penyakit ya. Vektor-vektor yang biasanya sebagai penyebar penyakit ini diantaranya bisa melalui nyamuk, tikus ataupun kutu. Kita mulai bahas satu-satu patogen-patogen yang biasanya menyebabkan penyakit ya, mulai dari bakteria. Nah, bakteri ini merupakan organisme bersel tunggal atau mungkin rekan-rekan masih ingat ya, kalau bersel tunggal kita sebutnya adalah uniseluler.
ya. Nah, bakteri ini karena tergolong ke dalam mikroorganisme prokariotik, jadi struktur tubuhnya ini masih sederhana, ya. Organel-organelnya juga sedikit, ya, berbeda dengan organisme-organisme eukariotik di mana tubuhnya ini sudah lengkap dengan berbagai organel, ya. Kita lihat strukturnya di gambar ini. Seperti organisme hidup lainnya, pasti bakteri ini memiliki materi genetik. Ya, materi genetiknya berupa DNA, ya. Eh, Berarti sifatnya ini DNA-nya adalah kromosomal, ya. Tapi di bakteri juga memiliki DNA non kromosomal, artinya DNA-nya tidak berada di dalam kromosom, ya, tapi DNA-nya ini berbentuk sirkular atau bulat dan bentuknya kecil, ya, yang dinamakan dengan plasmid. Nah, karakteristik lainnya dari bakteri ini memiliki tumbuhan, ya. Bentuk dinding selnya ada yang eh, mengandung tinggi peptidoglikan, ada juga yang sedikit mengandung peptidoglikan tapi memiliki lipopolisakarida, ya. Untuk bakteri-bakteri yang memiliki lipopolisakarida itu sifat patogenitasnya itu lebih tinggi. Oke. Selain dinding sel, ada membran plasma. Ya, mungkin rekan-rekan masih ingat ya, kita di semester sebelumnya sudah belajar tentang membran sel. Lalu, bakteri juga memiliki alat gerak, ya. Ada yang memiliki alat gerak berupa pili atau rambut-rambut halus, ya. Kalau pilus ini berarti jamak, ya. Lalu ada juga yang memiliki flagela, ya. Nah, flagelanya juga ini macam-macam ya. Bakteri itu ada yang hanya memiliki satu flagelanya, ada yang memiliki beberapa flagela di satu sisi atau di dua sisi atau bahkan di seluruh permukaannya ini merupakan terdiri dari flagela, ya. Kalau makin banyak flagelanya berarti makin banyak juga kan alat alat pergerakannya, berarti kebayang ya pergerakannya akan secepat apa kalau misalkan banyak flagelanya. Nah, beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri, diantaranya ada bakteri Salmonella. Ya, biasanya Salmonella ini bisa mengkontaminasi makanan, ya, ataupun permukaan tangan kita. Ya, kalau yang terkena Salmonella ini bisa menyebabkan diare. Ya, lebih detailnya juga ada Salmonella TPI, ya, yang bisa menyebabkan penyakit tipes. Lalu kalau di tumbuhan itu ada bakteri Xanthomonas, ya. Nah, bakteri ini biasanya menyebabkan lesi kekuningan pada buah-buahan. Selanjutnya ada virus. Nah, virus ini karakteristiknya berbeda dengan bakteri. Ya, kalau bakteri tadi dia terdiri dari satu sel, ya, tubuhnya. Nah, sedangkan virus sebenarnya dia tidak memiliki sel, ya, tapi dia bisa menunjukkan tanda-tanda kehidupan, ya, tanda-tanda makhluk hidup, ya. Tapi tanda-tanda makhluk hidup ini akan muncul jika dia sudah menginfeksi dari sel inangnya, ya. Ketika virus ini sudah menempel di sel inangnya, menginfeksi, dia bisa mereplikasikan diri atau memperbanyak diri di dalam sel inang tersebut, ya, sehingga sel inang tersebut bisa mati. Nah, berdasarkan materi genetiknya atau genomnya, virus ini banyak sekali, ya, apa namanya, macam-macamnya. Nah, virus-virus tersebut bisa dibedakan berdasarkan RNA-nya atau DNA-nya. Ya, jadi ada virus yang hanya memiliki RNA dan ada juga virus yang memiliki DNA. Ya, begitu juga dengan strand-nya, ada yang single strand dan ada juga yang double strand. Ada yang berbentuk linear dan ada pula yang berbentuk sirkular, ya. Nah, kita lihat di gambar ini
sama seperti bakteri ya, virus ini memiliki materi genetik ya, tapi materi genetiknya berupa asam nukleat ya. Nah, asam nukleat ini dilindungi oleh selubung protein yang kita namakan dengan kapsid ya. Nah, ada virus yang hanya terdiri dari materi genetik dan kapsid saja, tapi ada juga beberapa virus yang memiliki sistem pertahanan tubuh tambahan gitu ya. Nah, biasanya bisa berupa adanya membran amplop ya yang melindungi kapsid, dan ada juga beberapa virus yang memiliki tanduk protein ya, atau dikenalnya sebagai protein spike ya. Nah, protein spike ini biasanya bisa meningkatkan virulensi dari virus tersebut ya. Kenapa? Karena adanya protein spike ini bisa membantu dalam penggapaian ke sel inangnya. Lalu bagaimana virus tersebut dapat memperbanyak diri ya. Nah, virus ini kalau belum eh, menghinggapi sel inangnya, dia itu akan mengkristalkan diri ya. Dia mengkristalkan diri lalu seperti mati suri, tapi ketika dia sudah menempel pada sel inang, apalagi sudah menginjeksikan dari materi genetiknya ke dalam sel inang tersebut. Nah, di sini baru muncul tanda-tanda kehidupan, ya, bahwa virus tersebut bisa memperbanyak diri, memproduksi dirinya, mereplikasi dirinya menjadi lebih banyak, ya. Jadi dari materi genetik yang sudah diinjeksikan ke sel inangnya, nanti materi genetik tersebut bisa membentuk rangkaian tubuh dari virus, ya. Lalu virus tersebut bisa memperbanyak dirinya sampai sel tersebut penuh dengan virus-virus tersebut ya, sehingga sel tersebut pada akhirnya akan pecah ya. Dengan pecahnya sel inang ini berarti otomatis virus-virus yang ada di dalam sel tersebut akan tersebar ke luar lingkungan sel tersebut ya, sehingga jika misalkan di sini ada sel lain, misalkan di sini ada sel lainnya, lalu tertempel oleh virus, lalu virus tersebut bisa menginfeksi materi genetiknya ke dalam sel tersebut nanti akan berisi virus-virus, dan virus-virus tersebut akan mereplikasikan dirinya ya. Dan pada akhirnya eh, sel tersebut juga akan lisis kembali ya, dan menyebarkan kembali virus-virus yang sudah terbentuk. Nah, contoh dari penyakit yang disebabkan virus ya, diantaranya ini ada penyakit campak ya. Nah, penyakit campak ini bisa ditransmisikan melalui air droplets ya, ketika orang-orang yang terinfeksi itu batuk ataupun bersin ya. Sehingga jika ada manusia lain yang mungkin pada saat itu imunitasnya sedang turun, lalu terkena dari virus tersebut, dan pada akhirnya akan terjangkit juga ya. Nah, orang-orang yang terkena campak ini eh, akan mengalami gejala demam, dan juga eh, akan mengalami seperti bentol-bentol melepuh gitu ya di bagian kulitnya. Nah, lalu untuk di tanaman ya yang terkena virus ini, contohnya ada potato leaf roll virus ya. Jadi jika tanaman kentang ini terkena dari virus ini, biasanya daunnya itu akan bertekstur crunchy ya ketika kita sentuh. Oke. Tadi sudah ada dua patogen yang kita pelajari. Kira-kira rekan-rekan bisa menyimpulkan tidak ya bedanya antara bakteri dengan virus? Baik, kita lihat ya di sini perbedaan dari bakteri dan virus ya. Berdasarkan selnya kita bisa membedakan ya bahwa bakteri tadi terdiri dari sel ya, single cell, sedangkan virus itu dia tidak memiliki sel
ya. Lalu bakteri untuk pergerakannya memiliki pili dan flagela, ya. Sedangkan virus dia tidak memiliki alat gerak, tapi dia memiliki jubah protein ya yang tadi kita kenal dengan kapsid. Ya. Lalu bakteri ini merupakan sel yang bebas, ya. Jadi dia dapat hidup meskipun tidak menginfeksi dari inangnya. Ya. Lalu, sedangkan virus itu ketika dia tidak menginfeksi inangnya, dia akan mengkristalkan diri seperti mati suri atau dorman, ya. Lalu, ketika dia sudah menempel dan menginfeksi dari sel inangnya, baru terlihat tanda-tanda kehidupan ya dengan mereplikasikan dirinya. Kita lanjut ke patogen yang lainnya. Ada fungi, ya. Fungi ini termasuk ke dalam kelompok organisme eukariotik, ya, di mana sistem organelnya itu lebih lengkap, ya. Nah, fungi ini eh, di antaranya ada yang berupa kapang, kamir, dan jamur. Ya, untuk kapang dan jamir itu biasanya terdiri dari 1 hingga 2 sel, ya, sifatnya mikroskopis. Sedangkan untuk jamur dia itu makroskopis, ya, karena bisa membentuk badan buah, ya, sehingga badan buah itu biasanya banyak juga yang kita manfaatkan sebagai makanan, ya. Contohnya ada jamur kuping, ada jamur tiram, ya, lalu ada enoki mungkin ya. Nah, fungi ini biasanya bisa membentuk spora juga ya sebagai bentuk dari reproduksinya. Nah, bentuk-bentuk bukan bentuk struktur tubuh fungi ini terdiri dari hifa, ya. Hifa itu seperti benang-benang halus, ya, yang jika banyak itu akan membentuk miselium, ya. Jadi kita analogikan kalau hifa itu adalah sebagai benang, ya. Benang, kalau benang itu kita satukan kan biasanya bisa membentuk kain, ya. Nah, kain tersebut kita analogikan sebagai miselium. Lalu, fungi ini memiliki dinding sel, ya, di mana dinding selnya ini tersusun atas zat kitin, ya. Lalu, fungi juga membentuk spora sebagai unit reproduksi utama dari fungi, ya. Nah, di sini ada contoh dari ragi, ya, mungkin rekan-rekan tahu ya bahwa ragi ini dimanfaatkan dalam bukan membentuk bukan reproduksi, sebagai bahan utama dalam pembuatan roti maksudnya. Nah, ragi ini merupakan jamur bersel tunggal, ya. Biasanya dia tidak memiliki hifa, ya, tetapi dapat membentuk pseudohifa. Pseudo itu artinya adalah semu, ya, sehingga dia memiliki hifa semu. Nah, hifa semu tadi ragi ini bisa bereproduksi dengan membentuk pertunasan, ya, pada pseudohifa tadi. Untuk penyakit yang disebabkan oleh fungi diantaranya ada kaki atlet, ya, di mana kaki atlet ini biasanya ditandai dengan adanya bercak-bercak keputihan dan kemerahan dan rasanya ini gatal, gitu ya. Biasanya disebabkan oleh fungi dari grup Dermatophytes, ya. Nah, lalu jika di tanaman, biasanya fungi ini bisa menyebabkan tanaman tersebut seperti terbakar. Selanjutnya, yang terakhir ada mikroba dari protista, ya. Nah, di protista ini berdasarkan selnya ada yang terdiri dari satu sel saja, tapi ada juga yang memiliki beberapa sel, ya. Nah, sel-sel dari kelompok protista ini mungkin beberapa sudah rekan-rekan ketahui, ya, di antaranya itu ada amoeba, ya. Lalu ada paramecium dan ada juga euglena, ya. Nah, untuk sel dari protista ini organelnya sudah lebih lengkap dibandingkan dengan bakteri,
ya. Jadi ada mitokondrianya, ada nukleusnya, dan organel-organel lainnya juga ada. Begitu pula dengan alat geraknya, ya. Jadi beberapa protista itu memiliki alat gerak seperti silia pada paramecium ataupun alat geraknya ini berupa flagella pada euglena. Kalau contoh penyakit yang disebabkan protista, ini diantaranya ada malaria, ya. Jadi malaria ini biasanya menjangkitnya ini dalam bentuk plasmodium, ya. Jadi plasmodium dari malaria ini biasanya ada di dalam tubuh manusia yang sudah terinfeksi, ya. Lalu ketika ada nyamuk yang hinggap di manusia yang terinfeksi dari malaria dan mengambil darah dari manusia yang terinfeksi tersebut, akhirnya pindahkan plasmodiumnya. Nyamuknya ini adalah nyamuk betina, ya. Lalu bisa menginfeksi dari liver, juga darah merah, ya. Lalu nyamuk yang sudah terinfeksi tadi, yang sudah ada plasmodium dari malarianya, hinggap lagi di manusia lainnya, ya, sehingga dia bisa menginfeksi manusia baru tersebut, ya, sehingga manusia yang ini juga sama-sama terinfeksi dari malaria. Nah, untuk di tanaman sendiri, ini bisa menginfeksi kentang, ya, biasanya disebabkan dari fase oomycetes dari Phytophthora infestans, ya, yang menyebabkan si kentang tadi ada bercak-bercak kehitaman. Oke, nah, tadi adalah sudah kita pelajari, ya, mengenai mikroba-mikroba patogen yang bisa menyebabkan penyakit, ya. Nah, sekarang bagaimana respon tubuh kita ketika penyakit-penyakit itu datang? Kita bisa lihat, ya, penjelasannya secara singkat di video ini. Every second of your life, you are under attack. Billions of bacteria bodies have developed a super complex little army with guards, soldiers, intelligence, weapons factories, and communicators to protect you. This video, let's assume the immune system has 12 different jobs. For example, kill enemies, communicate, etc. And it has 21 different cells and 2 protein forces. These cells have up to 4 different jobs. Let's assign them. Here are the interactions. Let's add colors to the jobs. Now let's illustrate the cells. The central color represents the main job of the cell, while the surrounding ones represent secondary duties. Now the immune system looks like this. For this video, we will only talk about these cells and ignore the rest. So what happens in the case of an infection? It's a beautiful day when suddenly a wild rusty nail appears and you cut yourself. The first barrier of the immune system is breached, your skin. Nearby bacteria seize on the opportunity and enter your wound. They see 20 minutes. At first, they fly under the radar, but when a certain bacteria population is reached, they change their behavior and system has to stop them as fast as possible. First of all, your guard cells, known as macrophages, intervene. They are huge cells. They alone can suffocate an attack. They swallow the intruder whole and trap it inside a membrane. Then they cause inflammation by ordering the blood vessels to release water into the battlefield, so fighting becomes easier. You notice this as a very mild swelling. When the macrophages fight for too long, they call in heavy backup by releasing messenger proteins that communicate location and urgency. Neutrophils fight so furiously that they kill healthy cells in the process. On top of that, they generate barriers that trap and kill the bacteria. They are indeed so to prevent them from causing too much damage. If this is not enough to stop the invasion, the brain of the immune system kicks in. The dendritic cell gets active. It reacts. They rip them into pieces and present the parts on their outer layer. Now, the dendritic cell makes a crucial decision. Should they call for antibacteria killers? In this case, antibacteria forces are necessary. It then travels to the closest lymph node in about a day. When T cells are born, they go through a difficult and complicated training process, and only a quarter survives. The surviving cell is on its way looking for a helper T cell with a setup that's just right, as which the dendritic cell has presented on its membrane. When it finally finds one, a chain reaction duplicates thousands of times.
Some become memory T cells that stay in the lymph node and will make you practically immune against this enemy. Some to travel to the center of the lymph node to activate a very powerful weapons factory. Like the T cells, they're born with a specific setup, and when the B cell duplicates rapidly and starts producing millions of little weapons very fast. Here, helper T cells tell them, "Don't die yet, we still need you, keep going." This doesn't waste energy or hurt itself. But what is produced by the B cells? You've heard of them, of course, antibodies. Little proteins that are engineered, different kinds of antibodies that have slightly different jobs. The helper T cells tell the plasma cells which type is needed in the blood and saturate the body. Meanwhile, at the site of infection, the situation is getting dire. The intruders have multiplied in night hard, but also die in the process. Helper T cells support them by ordering them to be more aggressive and to stay alive longer. But without a line of defense arrives, billions of antibodies flood the battlefield and disable lots of the intruders, rendering them help and make them an easy target. Their back is more easily. Macrophages are especially good at gnoming up the bacterial shifts. In a team effort, the infection is wiped out. At this point, millions of body cells have already died. Most immune cells are now useless, and without the constant signals, they commit suicide, so as not to waste any resources. But some stay behind, the memory cells. If this enemy is encountered ever again in the future, they will be ready for it and probably kill it before you even notice. This was a very, very simplified explanation of parts of the immune system at work. Can you imagine how complex this system is? Even at this level, when we ignore so many players and all the chemistry. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di video tersebut bahwa untuk sistem imun ini secara seluler itu banyak sekali ya jenis sel-sel yang berperan dalam sistem imun ya. Kalau saat SMA kemarin rekan-rekan hanya mengenal sel darah putih saja gitu ya. Ternyata sel darah putih juga banyak ya macamnya ya. Tadi ada beberapa sel B, sel T, lalu sel dendritik. Ternyata banyak sekali sel-sel yang berperan dalam sistem imun tubuh kita ya. Nah, setiap selnya itu memiliki fungsi tersendiri ya. Nah, diibaratkan dengan sistem pertahanan yang ada di Indonesia saat ini ya. Misalkan ada polisi gitu ya. Polri saja kan itu ada berdasarkan fungsinya ada golongan-golongannya lagi kan. Misalkan polisi ada BRIMOB ya, lalu ada Densus 88 ya yang memberantas bom teroris gitu ya. Lalu ada polisi lalu lintas atau lantas, lalu ada reskrim gitu ya. Lalu TNI juga sama gitu ya. TNI ada yang TNI darat, TNI juga golong-golongannya ada Kopassus, misalkan lalu ada Kostrad, Kodam. Nah, itu kan memiliki fungsi-fungsi tersendiri ya, tapi tujuannya sama untuk melindungi negara Republik Indonesia dan semuanya saling berhubungan. Nah, begitu pula dengan sistem imun yang ada di tubuh kita. Banyak sekali sel-sel yang berperan dalam sistem imun, memiliki fungsi tersendiri, tapi juga tujuannya sama ya, yaitu untuk melindungi tubuh kita dari adanya patogen-patogen yang masuk ke tubuh kita. Nah, kenapa sih kita sebagai farmasis harus mempelajari mikrobiologi dan imunologi ini? Ya, jadi antara obat dan ilmu imunitas ini itu saling berhubungan. Ya, nah obat-obatan sendiri ini ada obat-obatan yang bisa meningkatkan respon kekebalan khusus ya, misalkan obat-obat yang bisa meregulasi fungsi imunologi ya. Nah, adanya imunologi juga kita komponen dari sistem imun, diantaranya ada antibodi, ada limfokinesis, ada monokinesis. Nah, kita tahu bahwa komponen-komponen komponen imun tadi itu bisa dimanfaatkan dalam pengembangan obat untuk terapi dan diagnosis suatu penyakit. Ya, makanya rekan-rekan di sini juga harus tahu ya, harus mempelajari mengenai mikrobiologi dan imunologi ini. Baik, untuk materi pendahuluan hari ini dicukupkan sampai sini
ya. Nah, untuk mengevaluasi pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya, kuis. Nah, silahkan masuk ke dalam link 4281720 dengan mencantumkan juga identitas diri kalian, ya, NPM, dan nama lengkap. Ya, silakan diisi sebaik mungkin. Kuis ini juga akan dianggap sebagai kehadiran kalian, ya. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesediaannya hadir pada perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.